Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzin, berkuliah di Universitas Mula Warman. Terus dilakukan kewaspadaan tinggi, hidup sehat. Dengan hidup sehat itu sama dengan Anda semua mencegah terjadinya penularan, mencegah terjadinya ketularan. Pada era ini, ekonomi menjadi hal yang diutamakan, baik itu bisnis maupun wirausaha. Banyak sekali masyarakat yang masih bergantung pada pendapatan berupa wirausaha ataupun bisnis kecil lainnya. Yang dimana pada era ini sekarang untuk mendapatkan pendapatan mulai sulit, dan pada masa ini muncul masalah baru, yaitu virus COVID-19 yang menjadi musuh bagi seluruh dunia. Berbulan-bulan lamanya, virus COVID-19 ini mewabah ke seluruh dunia dengan cepat. Pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan semua sektor lainnya ikut terkena dampaknya. Hal ini yang paling berdampak secara spesifik adalah jasa pijat, yang dimana pada jasa ini mengharuskan adanya kontak fisik antara konsumen dan pemberi jasa. Maka, apa tanggapan mereka tentang ini? Kalau masa pandemi ini kita memijit, ya kita pilih-pilih, lihat orangnya, ini orang dari jauh atau orang aslinya di kampung ini gitu. Kalau orang dari jauh, saya terus terang aja tidak berani memijit, karena siapa tahu di daerah sana kena pandemi, banyak yang kena COVID. Nah, terus kalau saya lihat, kalau daerah lingkungan sini, daerah kampung sini, orangnya kan kerjanya kerja berat semua, terus kerjanya di panasan, selalu mengeluarkan keringat. Nah, itu kalau kita pikir tidak mungkin itu kena COVID. Nah, itulah yang saya bantu, yang saya tolong, dan saya urut. Nah, kalau orang dari jauh, terus terang aja saya tidak berani, takutnya dia membawa penyakit COVID dari daerah lain. Nah, jadi kita juga waspada. Kita tidak sembarang urut, jadi kita lihat orang dari mana. Ini orang jauh lah. Kalau orang jauh ya kita tolak. Nah, kalau di daerah sini ya tetap saya jalani, karena tahu hari-harinya kan gitu. Jadi saya anggap itu aman-aman aja. Alhamdulillah ya, selama COVID ini saya nurut ya aman-aman aja. Gitu. Kalau saya menanggapinya, yang penting kita itu ikuti aturan-aturan yang berlaku. Contoh, masker, kita harus pakai masker. Seandainya kita sebelum urut kita harus cuci tangan, setelah urut juga kita harus cuci tangan. Pulang dari urut kita harus mandi, ganti baju. Seperti itu. Meskipun ini pandemi sampai tetap ngurut ya? Tetap ngurut, tapi ya kita lihat situasinya, orangnya pulang dari berangkat atau tidak. Kalau memang dia pulang dari berangkat ya tunggu karantina dulu. Hasilnya dulu dilihat positif atau negatif. Kalau memang dia negatif ya kita tidak ngurut. Kalau memang dia sudah positif, kalau dia positif kita tidak ngurut. Kalau dia negatif baru kita ngurut. Ya istirahat dulu sementara, jualan di rumah kecil-kecilan. Pada era pandemi ini, sudah ditetapkan kebijakan berupa jaga jarak dan larangan social distancing, yang dimana untuk mengurangi mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Lalu, bagaimana tanggapan dari mereka yang bekerja di bidang jasa pijat ini dalam kebijakan social distancing? Kalau tidak boleh, sama pemerintah tidak boleh bersentuhan selama COVID ini. Kalau pijat ini kan bersentuhan. Ya. Nah itu ya, kita sebelum memijit ya pakai masker, atau kita pakai masker terus cuci tangan dulu. Yang saya pijat juga cuci tangan dulu, semua bersih ya, terus kita pijat. Karena saya lihat orang ini sehat-sehat aja, tidak bermasalah. Dan saya pikir saya juga tidak kena COVID kan gitu, tidak kena. Entah itu ada atau tidak saya tidak tahu, yang penting saya tolong. Ini saya anggap sama-sama sehatnya, jadi saya anggap tidak apa-apa. Jadi meskipun ada larangan dari pemerintah, tapi tetap berusaha berwirausaha pijat ya? Iya, memang itu usaha saya pijat.
Kalau itu tidak saya jalankan, terus saya apa hasil kita, penghasilan kita dari kita untuk makan kan gitu. Itu memang kerjaan saya, dan orang itu minta tolong sama saya juga, ya saya jalankan. Yang penting saya tidak menangani orang yang dari jauh-jauh, dari daerah lain. Kalau itu kan bahaya. Kalau daerah kita kan mungkin tidak bahaya, kalau menurut saya biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja, karena hari-hari dia itu kerjanya kerja berat, dan jelas aman aja, karena dia sudah tiap hari mengeluarkan keringat, angkat berat, mungkin itu jauh dari masalah COVID gitu. Nah, masalahnya berapa mulai awal saya menangani ini, mulai ada isu COVID sampai sekarang ada, alhamdulillah semua itu aman aja, tidak ada masalah. Kalau seandainya dilarang tidak boleh bersentuhan, kalau orang minta tolong bagaimana? Ya kita tetap ikuti aturan yang berlaku. Contohnya seperti itu tadi, ganti baju kalau habis ngurut, mandi, ganti baju, cuci tangan sebelum ngurut, dan cuci tangan setelah ngurut, habis itu kita mandi, ganti baju. Seperti itu. Dalam era pandemi ini, sulit untuk mencari pekerjaan, membuat para wirausahaan dan bisnis kecil terpaksa menggulung tikar atau masih tetap melanjutkan meskipun beresiko. Hal ini yang membuat masalah dalam berbagai sektor karena adanya COVID-19. Solusi yang dapat diambil dari masalah ini adalah, pertama, bisa membuka usaha baru yang dimana tidak menimbulkan kontak fisik dan memiliki tingkat keamanan yang cukup terpercaya. Contohnya, bisa dengan berwirausaha, tanaman hias, dan lain sebagainya. Kedua, bisa dengan membuka kios-kios kecil untuk menciptakan usaha baru. Yang ketiga, dengan adanya era digital ini membuat para wirausaha memiliki usaha baru, yaitu bisnis online, yang dimana bisnis online ini dapat memberikan cukup keuntungan yang signifikan apabila menciptakan produk yang menjanjikan, contohnya membuat bonsai. Dalam masa pandemi ini, kita hanya bisa berharap agar wabah COVID-19 ini dapat teratasi dengan cepat, serta ditemukannya vaksin agar ekonomi nasional dan global dapat stabil. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih.